Perkenalkan, nama saya Gadis Kumaat, kelas 2B8, NIM 2106 1102 0506. Perkenalkan, nama saya Yumiko Kristina Retgolung dengan NIM 2106 1102 0496. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kristiani Sutanto dengan NIM 2106 1102 0498 dari kelas 2B8. Hai guys, kami dari kelompok 19 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Gladys Kumaat 2106 1102 0506. Kedua Yumiko Golung 2106 1102 0496. Yang ketiga Aprilia Kristiani Sutanto 2106 1102 0498. Pada kali ini kami akan memaparkan materi komunikasi bisnis yang berjudul Lobby dan Negosiasi Bisnis. Latar belakang lobby dan negosiasi. Lobby dan negosiasi dilakukan bukan tanpa tujuan. Berbagai hal yang dapat melatar belakang lobby dan negosiasi adalah adanya permasalahan antara kedua belah pihak, sehingga secara terbuka saling mendekat dan secara sukarela mendiskusikan perbedaan dan mencoba mencapai keputusan bersama yang dapat menjadi topik permasalahan. Jadi negosiasi dapat didefinisikan sebagai sebuah kegiatan atau upaya kedua belah pihak yang memiliki masalah untuk sukarela mendiskusikan dan mencari solusi bersama. Lobby merupakan upaya meyakinkan kepada pihak lain agar mau mengakomodir kepentingan kita sehingga muncul solusi dan terbinanya hubungan baik antara kedua belah pihak. Prinsip negosiasi. Negosiasi memiliki prinsip yaitu win-win solution. Kata win-win solution ini mengandung sama, di mana tercapai sebuah kondisi di mana kedua belah pihak sepakat dan terakomodir kepentingannya dalam keputusan yang dihasilkan. Win-win solution juga bermakna tidak berat sebelah, sama-sama bisa menerima keputusan tanpa keterpaksaan. Win-win solution tidak harus sama rata, misalnya 50% banding 50%, atau bukan berarti harus sama persis dibagi dua. Win-win solution adalah kondisi di mana para pihak terakomodir dan menerima keputusan dan merasa puas berdasarkan kontribusi masing-masing, namun memang tidak menutup kemungkinan bagi dua atau sama rata, misal memang kontribusi yang diberikan sama. Win-win solution dapat dicapai dalam proses negosiasi selama kedua belah pihak menyepakati dan berkomitmen untuk mendapatkan solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi. Nah, berikut adalah poin-poin yang dapat mendukung tercapainya win-win solution. Yang pertama, memahami masalah secara komprehensif. Kedua, mempersiapkan materi negosiasi dengan baik dan menyiapkan berbagai alternatif penawaran. Ketiga, fokus berpikir bukan pada masalah namun pada solusi. Keempat, bersifat terbuka dengan pihak lawan. Kelima, fokus pada kepentingan bersama, bukan pada satu pihak saja apalagi individu. Ketujuh, mengedepankan mutual relationship atau hubungan bersama yang saling mendukung. Kelapan, akomodatif, mau menerima masukan. Nah, lalu apa fungsi dari lobby dan negosiasi? Paling tidak, negosiasi memiliki 5 fungsi utama, yaitu mencapai kesepakatan, win-win solution, menyelesaikan permasalahan, membuka peluang, mendapatkan keuntungan, dan merawat hubungan baik, hubungan jangka pendek maupun jangka panjang. Fungsi lobby. Sedangkan lobby memiliki fungsi untuk melindungi berbagai kepentingan kita, dalam kurung perusahaan atau individu, membuka komunikasi, memperlancar upaya negosiasi, serta meningkatkan sinergi dengan pihak lain. Pendekatan yang dilakukan dalam upaya lobby juga bermacam-macam. Bisa dilakukan dengan melakukan pendekatan dengan pengambilan keputusan melalui orang dekat atau lingkaran sang pengambil keputusan, melakukan pendekatan kemasyarakatan maupun secara organisasional
Lobby dan negosiasi kerap terjadi dalam berbagai kegiatan, baik itu politik, sosial, sampai pada berbagai kegiatan bisnis. Lobby dan negosiasi adalah proses yang berbeda namun berkaitan. Ada kalanya lobby dilakukan terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan negosiasi. Namun dalam negosiasi juga sering dilakukan lobby jika terdapat hal-hal yang tidak dapat dipecahkan dalam proses negosiasi. Lobby dalam negosiasi berfungsi untuk melakukan pendekatan sehingga keputusan dapat diperoleh lebih awal dan tidak berbelit-belit. Lobby merupakan upaya persuasi, mengajak atau upaya untuk merubah resepsi sehingga pihak lawan atau mendengarkan dan mengakomodir kita. Faktor yang menentukan keberhasilan lobby diantaranya adalah seberapa dekat hubungan kita, seberapa luas networking yang kita miliki, seberapa besar pengaruh kita, dan berbagai upaya kita dalam meyakinkan lawan. Siapapun dapat melakukan lobby, dan keberhasilan dapat ditentukan dengan berbagai kesiapan dan upaya. Lobby berbeda dengan negosiasi. Lobby bersifat tidak formal atau tidak resmi dan dapat dilakukan di luar forum, sedangkan negosiasi bersifat resmi dan melibatkan pihak lawan dalam menentukan waktu dan proses negosiasi. Lobby bentuknya dapat berupa pembicaraan tidak resmi atau dapat berupa surat. Baik lobby dan negosiasi dapat melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau pihak yang membantu. Melakukan lobby membutuhkan langkah-langkah sebagai upaya memperbesar peluang yang ingin dicapai. Pertama, kita harus mengetahui motif dalam melakukan lobby. Kedua, kita harus waspada terhadap berbagai kemungkinan termasuk jebakan. Ketiga, menetralisir sikap lawan. Serta keempat, kita harus menyusun rencana atau pendekatan yang ingin dilakukan dalam upaya lobby. Lobby sebagai sebuah kegiatan terstruktur memiliki tujuan dan target yang spesifik. Lobby dapat dilakukan untuk memberikan pengaruh, menarik dukungan yang sudah diberikan, mengubah kebijakan, memenangkan pengajuan kontrak, memperoleh akses atau kesempatan, memudahkan urusan, memperjelas posisi, dan menyampaikan perkembangan informasi terkini. Analisis lobby dan negosiasi. Lobby dan negosiasi membutuhkan perencanaan. Paling tidak ada 3 jenis analisis yang harus dilakukan sebagai upaya perencanaan lobby dan negosiasi. Pertama, analisis masalah. Masalah ada jika terjadi perbedaan antara harapan dan kenyataan sehingga ada ketidaksesuaian. Analisis masalah dapat dilakukan dengan melakukan riset awal, membaca laporan perkembangan, melakukan wawancara, membaca hasil audit, melakukan pemetaan terjadinya konflik. Dalam melakukan analisis masalah wajib mengetahui sumber masalah, pihak-pihak yang terlibat masalah, dan seberapa besar potensi masalah yang ada. 2. Analisis situasi. Analisis situasi secara holistik dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, di antaranya adalah analisis matrik, analisis H atau analisis SWOT. Paling populer adalah analisis SWOT, di mana ada pemetaan terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. 3. Analisis lawan. Analisis lawan dapat dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui siapa lawan kita dan seberapa kuat lawan negosiasi kita. Posisi dari lawan negosiasi juga penting untuk diketahui, misalnya apakah lawan kita ini penentu kebijakan atau bukan. Jika bukan, maka harus ada proses lebih lanjut hingga adanya keputusan yang dicapai. Perencanaan lobby dan negosiasi. Perencanaan memegang urgensi sebagai gambaran awal dalam mencapai keberhasilan. Perencanaan dapat berfungsi sebagai guideline atau mapping utama dalam merencanakan segala kegiatan. Perencanaan juga merupakan step of goal. Melalui perencanaan, mapping potensi dapat dilakukan lebih dini sehingga potensi keberhasilan maupun kegagalan dapat ditanggulangi. Melalui perencanaan, efektivitas dan efisiensi sumber daya dapat dioptimalkan. Negosiasi dan lobby juga membutuhkan materi. Bentuk materi lobby dan negosiasi ini bermacam-macam, dari outline, surat penawaran, dan bahan presentasi. Itulah
materi lobby dan negosiasi bisnis, kami dari kelompok 19 mengucapkan terima kasih. So keep it down low.